Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur di mana berada di Sriwijaya siang kali ini kita ada obrolan bersama UMKM Kota Palembang. Pastinya siang ini Mita sudah bersama satu narasumber dari owner Kebaya dan Etnik Nusantara. Ada Ibu Ade Kristiani yang bakal nemenin Mita ngobrol di obrolan UMKM siang hari ini. Pastinya acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube channel kita RRI Palembang, Pro 4 RRI Palembang, dan juga melalui aplikasi kita RRI Digital selain di 88,4 FM. Jadi dolor juga bisa denger ke di aplikasi kita RRI Digital dan juga nonton langsung melalui YouTube channel kita RRI Palembang. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol sama Ibu Ade Kristiani, owner dari Kebaya dan juga Etnik Nusantara. Dan di sini kita bakal ngobrolin berkarya tanpa batas usia. Sudah hadir di studio kita pagi siang hari ini ada Ibu Ade, ada Ibu Ade Kristin ya, dari penjahit yang juga bisa jahit gaun dan juga kebaya ya Bu. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Pagi. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi pagi hari ini, siang hari ini ya, udah siang nih di jam 11 siang. Pastinya Ibu Ade dan Mita juga bakal ngobrol banyak juga tentang karyanya Ibu Ade gitu. Jadi kita ngobrol sedikit dan flashback sedikit nih Bu. Mungkin boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 siang ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ade Kristin, owner dari Ade Kristin Kebaya dan Etnik Nusantara. Oke. Jadi Ibu nih jadi owner Kebaya dan Etnik Nusantara. Kalau boleh cerita sedikit Bu, Ibu dari tahun berapa sih menggeluti usaha ini? Kalau menggeluti secara serius itu tahun 2008 Mbak. 2008 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Berarti udah banyak banget yang dihasilkan ya Bu. Dalam hal ini Ibu berarti jahit kebaya juga ya Bu? Iya, saya dari kecil saya senang berkarya melalui kain-kain. Dari kecil? Dari kecil. Jadi sampai sekarang diterusin ya, sampai sekarang Iya. di 2024, berarti udah lama banget ya. Jadi Ibu sendiri dalam hal ini dari 2008 sampai sekarang pasti udah banyak banget, sudah banyak sekali konsumen-konsumen yang Ibu tangani ya dalam pembuatan baju kebaya, terus juga gaun dan pastinya berbagai macam kebaya. Baju-baju jumputan. Baju-baju jumputan juga Bu? Iya, blongket. Oke. Tajung dan macam-macam sesuai selera. Sesuai request ya Bu? Jadi untuk itu Ibu menyediakan juga bahan-bahan songket dan segala macam itu, atau Ibu nerima aja jahitnya aja gitu? Saya terima jahitan. Tapi saya desain modelnya. Oke, jadi orang ngomong mau gimana nanti Iya, Ibu desainkan ya? Iya, saya lihat dulu bentuk kainnya, bentuk motifnya itu cocoknya dibuat baju yang model apa itu. Oke, jadi sesuai dengan karakter konsumen. Oke, jadi kayak konsultasi dulu ya Bu? Iya, konsultasi dulu. Saya tanya dulu apa keinginannya, mau dibikin baju apa, kita rancang dulu, kita desain, kita beri hiasan payet, mutiara, Swarovski, biar baju jadi cantik. Jadi kayak konsultasi dulu maunya apa dan gimana, jadi Ibu gambarin gitu ya? Iya. Sebelumnya maaf Bu, Ibu pernah punya dasar pendidikan jahit nggak sih Bu? Atau iya. Emang dari kecil kan udah senang nih, jadi Ibu mendalami dengan pendidikan jahit juga nggak? Iya, waktu kecil SMP, anak-anak SMP itu kursus matematik, bahasa Inggris, saya malah kursus menjahit. Dari SMP udah kursus menjahit Bu? Iya.
kursus menjahit sampai kelas 3 SMP. Jadi orang tua tuh ngelihat kayak kamu ini nggak senang pelajaran umum, lebih baik masuk SMKK dulu. Sekarang kan SMK 6. Nah kalau dulu SMKK Negeri Palembang yang di Mario Ruslan, dites masuk, alhamdulillah. Di situ saya milih program busana butik, belajarnya selama 3 tahun. Belajar selama 3 tahun, belajar dari cara membuat benang, membuat kain, teknik jahit, sampai baju tuh siap dipakai. Jadi itu prosesnya panjang ya Bu belajarnya. 3 tahun berarti ketika orang-orang pilih kursus matematika, kursus bahasa Inggris, Ibu lebih memilih kursus jahit. Setelah itu Ibu melanjutkan sekolah di SMK. SMK 6. SMK. Terus setelah SMK berarti langsung terjun jadi penjahit yang benar-benar full time jahit ya? Belum. Oh belum. Sudah selesai itu saya kerja berapa bulan di Elizabeth Taylor, penjahit modiste yang di Pulau Mas kalau zaman dulu tahun 93. Saya ini keburu menikah. Oh, menikah dulu. Menikah dulu. Dilamar, orang tua itu lamar langsung punya anak banyak. Oh. Deket jaraknya. Oh, jaraknya dekat-dekat jadi nggak punya waktu. Nggak punya waktu anak tuh masih kecil-kecil. Jaraknya 2 tahun, saya fokusnya ngurus anak. Oke. Ngurus anak sampai dia remaja. Tahun 2008 ada sudah SMA, SMP, SD. Semakin banyak waktu luang, saya pikir sayang waktu luang terbuang. Nah, yang ilmu saya pelajari ini saya kembangkan. Ngajari tetangga, mau belajar jahit gratis di sini. Oh boleh Bu, belajar buat apa? Sarung bantal, spray, kerajinan dari perca-perca kain. Nah dari situ saya juga mulai berani ngajar menjahit gratis. Oh kursus gratis kayak gitu Bu? Gratis, tetangga-tetangga, keponakan, mending jahit, alatnya sederhana. Lebih dulu baju-baju kita yang sobek kan, sobek. Nah ini pakai tusuk tikam jejak. Gimana caranya Bu? Ini maju dulu, mundur selangkah, maju lagi, mundur selangkah. Akhirnya ngerti anak-anak tuh. Ajari buat kerajinan tangan, boneka-boneka dari kain. Iya. Itulah awalnya. Oke, jadi kayak awalnya cuman ngajarin tetangga kanan kiri, saudara-saudara ya Bu. Sampai akhirnya berpikir untuk mulai jahit itu di 2008. 2008 itu kayak kata saya, usaha apa ya yang waktunya bisa sambil ngurus rumah tangga dan anak, ngurus suami, tapi tidak ada usaha sampingan. Jahit inilah saya pikir, jahit inilah ya, tidak mengganggu. Sudah selesai masak, anak selesai sekolah, saya belajar buat satu-satu baju-baju. Saya jual dulu. Sedikit lama-lama berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang Ibu masih jahit sendiri atau sudah ada pegawai? Ada yang bantu. Wow. Waktu itu sebelum COVID banyak yang bantu saya itu, ada lebih dari 6 orang. Pas COVID kan nggak boleh kumpul. Iya. Saya bubarkan tim itu, ada yang udah menikah, ada yang pindah. Nah ini lagi ngumpulkan tim lagi, ada anak magang di tempat saya 2 dari SMK 6 adik kelas. Oke. Jadi waktu COVID emang bener-bener gak ada tim, jahit sendiri aja gitu Bu, masih nerima jahitan tapi sendiri ya? Sendiri, tapi yang deket-deket rumah masih saya ambil buat masker waktu itu. Oh iya, kan zaman COVID tuh masker kain. Masker kain. Masker kain yang bisa dicuci. Udah banting, setir, gak usah baju gak ada yang bawa pergi kondangan, gak ada yang pergi pesta. Kita bikin masker aja lah. Dari masker itu ternyata banyak. Iya benar. Waktu itu kan kita langsung UMKM, KPHAM namanya. Ini sekarang macam-macam UMKM yang ikut. Buat jahit itu dapat orderan dari Ibu Fitrianti buat 5.000. Oh 5.000 tapi masker. bukan saya sendiri banyak. Oh rame-rame ya, bagi-bagi.
di satu grup itu kita bikin masker pakai kain, bisa dicuci ulang. Alhamdulillah saya produksi juga itu. Oke, jadi emang waktu COVID itu nggak produksi baju, tapi produksi Masker, masker masker ya kain, Bu, heeh. masker kain. Mana zaman itu kan masker yang sekali pakai tuh agak sulit ya didapat, pastinya orang-orang cari masker kain. Jadi ketika itu Ibu tetap buat masker kain dengan dibantu tetangga-tetangga dekat ya pastinya. Iya. Heeh. Semakin lama juga waktu itu COVID kan Iya, hampir 4 tahun. Hampir ya 3 hampir tahun 3 lebih. tahun lebih. 3 tahun lebih berkembang masker kain tuh. Awalnya kain katun, lama-lama dihias-hias, dipayet-payet. Iya benar. Saya bikin juga kayak itu. Oke. Dijual lucu-lucu untuk acara apa waktu itu. Terus Lumayan. di zaman new normal orang-orang udah kondangan tapi pakai masker yang Itu maskernya aja, bermotif ya. Yang bermotif, orang kondangan pakai masker, ih lucu, beli di mana tuh? Ada payet-payetnya, ada mutiara, ada di situ. Nah, melesat Oh, alhamdulillah. iya. Jadi ketika new normal itu kan Bu, kata Ibu masker sudah ada yang di manik-manik, dikasih puring apa payet-payet ya Bu. Iya, Bahkan dikasih. ada yang pakai apa kalau untuk bahan kebaya tuh Bahan brokat, Iya, ya saya kan? variasikan brokat. Itu Ibu sudah mulai ada pegawai lagi di era Iya. setelah Covid itu. Nanti orang datang pakai masker kita. Oh, Orang yang datang, Bu, jahit hari ini masker apa Bu? Ini brokat. Dikasih ini, nanti dipayet. Oh iya Bu. Nah, nanti dia datang bawa yang selesai, ambil lagi yang baru. Oke, jadi kayak sistemnya jadi kayak setoran ya Bu. Iya. Tapi kita jauh-jauhan, nggak boleh deket-deketan. Iya, nggak boleh deket-deketan. Sampai sekarang berarti udah ada pegawai lagi, kata Ibu ada Iya, magang 2 iya, dan ada magang pegawai 2. berapa Bu? Ada baru 2. Baru 2, jadi anak magang 2 sama Ibu jadi 5, berlima Iya, di rumah. berlima. Duanya di rumah. Jadi sudah lumayan banyak ya, walaupun dari 2008 sudah punya tim terus dibubarin, sekarang baru mulai ada tim lagi ya Bu. Iya. Dalam 1 minggu biasanya ada beberapa customer sih Bu yang datang. Tergantung kalau acara, pas banyak acara ini, kayak ini kan banyak acara tim ses. Oh iya. Banyak yang jahit baju sesuai warna tim sesnya. Terus wisudahan juga Wisudahan, ya Bu. bridesmaid yang saya banyak. Acara pesta kan, bridesmaid tuh, Bu, saya pengen baju ini videonya atau ini fotonya. Bisa. Jadi modal nunjukin foto atau video ya anak-anak zaman sekarang. Dan itu pasti datang ya Bu setiap hari. Ada, tiap hari ada. Jadi memang usaha jahit ini nggak ada habisnya ya Bu, dari tahun ke tahun. Pasti memang setiap orang pasti tetap cari tukang jahit atau Iya. Walaupun baju di TikTok murah, di mana murah, tapi nggak bakal tetap orang mau pesen yang selera. Iya Bu. Kadang memang yang di TikTok itu kita ngambil modelnya aja Bu, tapi kalau untuk bahan dan berukatnya kita bisa beli sendiri kan. Iya, Kadang bridesmaid kan bisa dapat. kadang dapat juga. Jadi sejauh ini memang penjahit itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan juga, karena memang masih banyak orang-orang yang cari penjahit. Terus juga seperti Ibu Ade ini perancang busana, di mana kayak orang-orang tinggal konsultasi maunya apa, gimana modelnya apa, nanti digambarin terus dijahitkan teman-teman. Iya. Jadi kita bakal lanjut lagi obrolan kita siang ini bersama Ibu Ade Christine di obrolan UMKM, tapi setelah yang satu ini. Jadi untuk pendengar dulur-dulur yang nak nanyo, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0897 7884 884. Karena nage setelah ini kita bakal bacoi pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur yang dengar ke kita siang hari ini.
kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD Mat. agar tidak Kita melanggar ditegur marka tuh. jalan. Mundur dikit apa, Oh? Pengendara motor yang berbaju Siapa yang kuning negur, dengan Pak De? nomor polisi DA Nggak ada polisi di sini, Pak De. 1234AD agar Itu tidak loh, melanggar Mat. marka jalan. Itu. Ning dhuwur. Ning Bur, di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Ikoni nanas diri rum manisnya tekatonia walau di mana baik sukar bandingnya walau di mana baik sukar bandingnya jadi pesta ganevo Iko benua ado segala bangsa juga sudah merasa pulang bukannya seorang dua tapi segala rato sudah makan nanas dari diri keni biar jauh di mata mun di hati masih para tulang jika dikenangnya baik dia terkenang jika dikenangnya baik dia terkenang sumur hidup malam siang Damo tak anda hilang nanas terkenang ribang kapan pula diterima bukannya seorang dua tapi segala rato sudah makan nanas dari diri keni rato sudah makan nanas dari diri keni Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di obrolan UMKM bersama Mita dan juga Ado CAD Christine. Jadi kita ngobroli berkarya tanpa batas usia. Pastinya tadi CAD atau Ibu Ade sudah ngobrol, dia mulai jahit dari kecil katanya. Terus pas SMP kursus jahit dan SMA terus ke sekolah di SMK. Jadi muka jahit lagi di 2008 sampai dengan sekarang. Kita bakal nanya-nanya lagi sama Bu Ade tentang perjalanan Bu Ade jadi seorang penjahit yang bisa tetap eksis di 2024 ini dari 2008 pastinya. Jadi Bu Ade, kita bakal lanjut ke obrolan kita ya Bu Ade. Boleh. Iya, nah Bu, selama jadi penjahit kebaya dan juga etnik Nusantara, Ibu Ade pernah gak sih nemu ke satu kesulitan kayak ada wong tuh yang mintanya kayak di luar nalar lah Bu, kayak melilit sana melilit sini tuh pernah ada Ibu buat ada permintaan yang kayak itu? Pernah. Baju itu dia kasih video. Sekilas kan videonya kurang jelas. Pas sudah jadi baju, bahan dengan model baju itu tidak sesuai. Jadi draperi yang melengkung-melengkung kan namanya draperi. Draperi kain ceruti. Pas itu kan cocoknya untuk melambai-melambai. Tapi kalau untuk dilipat-lipat itu numpuk. Jadi konsumen itu kurang senang. Salah juga awalnya tuh diiyai dulu. Pas dipraktek di baju kurang pas. Nah, kecewa agak dia. Modelnya juga rumit. Nah, yang kadang bikin agak nervous tuh waktunya dekat. Bu, bisa 3 hari baju kayak ini modelnya rumit. Rasa tertantang, adrenalin kita tuh. Terima aja lah, biar kayaknya mudah ini. Karena luar ekspektasi hasilnya kurang memuaskan. Memang waktu proses jahit itu nggak bisa dalam simsalabim itu. Padahal 3 hari Bu ya cukup lah. Kalau 3 hari itu sudah lumayan lama. Kalau uang yang biasa jahit, aku tuh pernah kan Bu jahitnya simple bisa. Simple bisa kan, kayak satu sudahlah gampang, malam dipotong dijahit selesai kok pagi gitu kan. Kalau nggak dihias-hias ya bisa. bisa. Ya kalau cuman nyambung lah Bu. Gunting lalu dibuat pola gunting langsung jahit kelar, itu bisa. Tapi kalau yang ada banyak lipit-lipit apa itu dipayet ya apa, nah itu udah selesai Bu ya. Pernah pengalaman pribadi sih Bu, ngasihnya sudah dari berapa minggu, ternyata pas didatengin belum dijahit. Nah itu alasannya keselip, terus nanti malam dijahit, besok pagi sudah bisa ambil. Pas itu hasilnya memang tidak sesuai keinginan ya Bu. Iya memang itu problem yang sering dikeluhkan oleh customer. Kita biasanya ngiyain dulu tapi nggak mikir waktu. Itu kesalahan kita tuh. Terima dulu. Apalagi kadang, Bu tolonglah Bu, tolong, kasihan kan. Padahal udah numpuk. Waiting list itu, baju ini belum selesai, ini belum. Udah dipotong, udah dijahit, belum dihias, belum diapa. Kan udah selesai baju. Ini Bu kebesaran agak ini. Nah, itu makan waktu. Jadi baju yang lain tuh nunggu. Nah itu yang hambatan. Jadi memang itu jadi sebuah hambatan Bu ya, apalagi yang banyak-banyak kayak dipayet-payet, itu lebih makan waktu. Tapi kadang orang-orang tuh bilang cuman payet tabur kok Bu. Dia enggak tahu. Tabur tuh bukan ditabur bunga. Bukan bener-bener ditabur, dia jadi. Langsung jadi, itu dipasang satu-satu. Iya, itu mereka tuh sering kayak meremeh ke Bu ya, ngomong, Bu cuman payet tabur, selesai lah Bu ya, kayak gitu kan. Kecuali tabur tuh disiram lem dulu. Iya. Tabur dan nempel. Tapi kenyataannya itu dijahit satu persatu. Jadi apalagi kamu yang kecil-kecil mutiara, batang-batang kecil itu disusun satu-satu Bu ya, biar bisa bentuk apa biar gitu kan. itu seni. Kalau menghias baju tuh itu seni. Nggak ada buku panduannya. Iya betul Bu. Tapi kita harus kelihatan gimana baju ini lebih
terlihat cantik, elegan, orang memakainya tuh menawan. Nah itu tantangan terus itu. Ibu sendiri belajar mayat baju itu berapa lama Bu? Belajar juga Kalau nggak? mayat saya kurang ahli, terus terang. Saya kurang ahli bagian payet. Satu mata, Oh iya betul, karena jarumnya kecil-kecil kan Bu. khusus, Iya jarumnya jarumnya kecil juga. kecil, ramping, mungil. Barang-barang yang dipegang tuh kecil-kecil, kayak pasir, payet pasir itu. Kalau payet, mending saya nyerah. Oh berarti Ada- ada orangnya Bu ada yang orangnya. mayat. Kalau bagian ngukur, buat pola gunting, nah itu bidang saya tuh. Oh jadi ibu ngukur buat pola sama gunting. Itu saya lihat badannya, ini ukuran M, tapi body pinggulnya biasanya kadang L atau XL. Oh besar di pinggul. Jadi ibu sudah bisa lihat aja dari membayangkan saya ya. lihat aja ini ukurannya L, tapi pinggulnya tuh XL itu atau 2L. Gitu. Jadi memang ibu bagian ngukur gunting pola buat gunting. pola ya. Jadi yang untuk jahit ada orangnya, yang mayat juga ada orangnya. Kalau jahit saya masih cepat jahit, tapi payet saya nyerah. Nyerah aja payet. Bener-bener. Apalagi kayak orang-orang sekarang Bu, pernah nggak ibu dapat customer dia tuh banyak payetnya yang di dada itu, atau full satu baju dipayet? Pernah baju pengantin. Oh iya baju pengantin, full satu baju. Itu berat kan, banyak payet tuh. Apalagi Swarovski itu kan berat, banyak itu Yang bikin lama Bu ya, Bikin lama. bikin lama mayat. berbulan-bulan kadang. Dan itu juga kadang bikin harga jualnya memang Nah iya di ini sesuai sama apa yang Sesuai. dikerjakan. iya harganya sesuai. Sejauh ini kan kata ibu setiap harinya pasti ada aja nih yang datang jahit. Paling lama waktu ibu untuk menyelesaikan jahitan itu berapa lama? Baju itu kalau misal pas cepet, saya gunting hari ini, jahit 3 hari kelar, 3 hari kelar. 3 hari selesai. Nah itu di luar Payet. payet tuh kadang bikin lama. Bener Bu, payet tuh terakhir, ngerjainnya paling terakhir dan paling lama pastinya ya Bu. Iya paling lama. Bagian menghias baju itu yang lama. Jadi paling lama mayat, terus juga kalau banyak kayak gejuntai-juntai, terus pasang-pasang bunga, bunga-bunga 3D, bunga buatan itu. Itu susah juga ya Bu, lama juga ya. Itu harus meletakkan bunga itu sesuai tempat. Itu juga termasuk seni ya Bu, berarti itu harus kita bayangin nih kira-kira di sini pas enggak gitu kan. Enggak, kira-kira titik fokus catching enggak gitu. Dari 2008 Ibu memulai usaha jahit Ibu sampai sekarang, Ibu merasakan nggak kayak pertambahan orang-orang lebih mengenal Ibu sekarang gitu? Lebih banyak lagi konsumennya di 2024 ini. Pasti ada peningkatan dari 2008 ke 2024 ini. Iya. Itu gimana Bu? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2023 dari pihak Palembang Square Mall menyiapkan tempat untuk para UMKM di lantai 3 itu namanya Plaza Bisnis Sumsel. Oh iya, aku tahu yang di pinggir itu ya Bu. Di atas dekat Iya. sebelah Resto Cabai Merah itu kita ditawari tempat untuk kita berkarya sampai malam itu kan. Iya. Dari mall buka jam 10 sampai jam 10 malam. Di situ kita buat baju, kita desain beda-beda. Dan sudah setahun lebih di situ, alhamdulillah banyak yang datang, banyak yang lihat baju kita. Baju kita nggak banyak, misalnya 2-3 kita ganti model lagi. Oh, jadi kayak ada Ganti model lagi. ganti-ganti terus ya Bu, Ganti menarik. model. Kalau di sana ada nggak sih Bu orang yang datang ngukur baju di sana? Iya, di sana. Oh, di sana juga. Malah saya bawa mesin jahit, saya tawari pihak mall, boleh nggak, namanya Bu Intan, manajer area di PS Mall tuh, Bu Intan boleh nggak saya bawa mesin jahit? Awalnya dia diam, kok menjahit di mall katanya, agak unik. Dia pikirnya mesin jahit jadul yang udah lama, yang hitam itu jahit kaki.
Ternyata saya bawa mesin modern. Oh, yang zaman sekarang itu ya Bu, Iya, yang sudah modern. High speed yang jahit cepat itu. Iya, Yang bisa jahit bahan tebal. Tapi saya seneng mesin itu, cepet. Iya cepet Bu ya, dia kayak nggak kayak dulu kan harus Iya, pelan lama. Kata kawan itu kan mesin jahit untuk baju-baju kain-kain tebal, hordeng. Saya bisa mengendalikan mesin cepat itu. Jadi cepet juga kerjanya ya Bu, Iya. kalau pakai mesin itu ya. Ya, awalnya itu saya pernah juga tangan saya terjahit dari atas ke bawah, jempolnya tembus. Tembus Bu. Iya. Awal-awal kan belum kenal mesin ini. Waktu SMKK dulu mesin apain baru didatangkan kan tahun 90-an. Ini kita dapat mesin jahit model baru, high speed namanya. Mesin apa? Biasa jejak kaki pelan-pelan, itu dicicak sebentar ya langsung kayak drut. Cepet sekali. Lambat narik tangan saya jahit. Wow. Jadi itu satu pelajaran, itu namanya kenalan dulu sama Kenalan mesin dulu, jahit. tak kenal tak sayang. Makanya. Dari situ saya semakin hati-hati ngadepi mesin ini. Oh gimana mesin ini? Baca bismillah dulu, mudah-mudahan jangan tangan sangat, jangan sampai terjahit 2 kali kan. Tembus sakit juga Mbak. Iya, karena dia biasa jahit bahan yang tebal, jadi emang benar-benar tembus. Tembus daging dari atas ke bawah nih. Saya cabut pelan-pelan, kata ini operasi enggak, saya cabut pelan-pelan. Ternyata alhamdulillah enggak tetanus. Jadi karena mungkin mesinnya masih baru juga ya Bu. Ya, Jadi Ibu bawa mesin itu ke sana. ke mall dilihat. Ya lucu kata pihak mall. Ini mesin ini jadi industri di sini. Jadi kata pihak Lembang Square, jangan dibawa pulang Bu mesin ini. Jadi lucu di sini katanya. Ada jahit di tengah mall. Kalau identik kan zaman dulu jahit tuh di pasar-pasar ya Bu, di Impres, di apaan, di kayak di Ini di ruko-ruko, mall. ini di mall gitu kan, jadi daya tarik juga tuh buat orang-orang yang memang Jadi estetik juga katanya. cari tukang jahit tapi di mall ada Ya, gitu karena kan. saya terima rehab juga Mbak. Katanya, awalnya jahit aja lah Bu, bisa nggak? Kan sekarang banyak baju online. Lingkar dadanya berapa, lingkar badan berapa, tahu-tahu kegedean. Bu kecilin bisa, ya sudah bantu aja lah. Saya kecilin, tolong kecilin baju-baju ini. Diangkat bahu biasanya. Ya angkat bahunya Bahunya turun ya Bu. Kegedean, tangannya bergelambir ini. Kecil, kita bantu. Ya kita bantu Bu. Oh Senang, lama-lama banyak. jadi Ibu terima permak juga ya di sana. Awalnya jahit. Soalnya teman-teman tuh jual baju jumputan, baju blongket. Bu, baju ini baunya turun, kebesaran buat kumnan, bisa Bu? Pikir-pikir kasihan juga Ibu ini mencari penjahit kan jauh. Udah kita terima aja lah. Jadi beli di sana, ngecilinnya di Ibu. Permaknya di Ibu ya. Tapi sejauh ini Bu, perbandingannya kalau dari bikin baju baru sama permak itu lebih sulit yang mana? Sebenarnya kalau permaknya sedikit, ya gampang. Kalau turun bahu, itu kecilin. Tapi kalau dia mau, ada pernah juga ganti model. Bu, model ini ganti, ini bukan permak, ini bikin baru. gitu kan, berarti bener-bener Ibu harus copotin bagian per bagian kan. Kalau di rumah kan bisa gitu, kalau di mall ini agak waktunya mepet, mama ditungguin. Iya bener Bu. Kalau di mall tuh orangnya mau serba cepat. Iya, karena Jadi kalau tim bisa saya tuh harus langsung dipakai. geraknya cepat. Malah ditungguin Bu, berapa menit Bu? Berapa menit? Kalau motong iya berapa menit. Kalau ngukur bikin pola, gunting bisa diperkirakan saya. Saya gunting, lihat baju bahannya, desain dulu, udah konsultasi modelnya apa, cepet. Tapi kalau permak itu kan 2 kali jahit, Iya bener Bu. dibongkar jahit lagi, kayak kan nggak ada kerjaan. Itu kan kata orang tuh kalau permak yang bener-bener permak habis tuh mending beli bahan baru deh gitu, Iya. jahit lagi gitu kan. Tapi orang-orang terkadang suka warnanya tapi nggak suka modelnya ya Bu. Iya. Jadi itu salah satu juga yang menambah istilah kata orang-orang tambah kenal Ibu karena di Iya. sana. Nah, selain itu Bu, melalui media sosial nggak Ibu memasarkan? iya, sekarang Karena kan ini, era digital nih Bu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu jahit di rumah tradisional dari mulut ke mulut itu lambat.
Sekarang saya jadi mall, dibuat konten, Iya. dibuat konten, masuk reel, masuk Instagram, pakai TikTok, Iya. pakai jual live, tawaran live, jual baju. Saya kan produksi juga. Saya jual baju live di situ di PS Mall itu. Makin banyak yang kenal. Makin banyak ya Bu, karena memang perkembangan zaman nih harus diikutin Iya, juga. kalau nggak ketinggalan kita nunggu kan setelah datang itu udah nggak zaman lagi. Benar Bu. Untuk pengiriman luar kota Ibu juga Pernah. melayani Bu? Iya saya. Orang tuh dari Bayung Lincir, dari Jambi, dari mana Bu? Saya mau jadi ini, model ini, bahannya dari Ibu. Kira-kira berapa Bu? Saya tulis dulu anggaran sekian. Berapa hari Bu? Sekitar 4-5 hari lah ya. Tambah waktu sekitar seminggu lah. Oh iya dah. Nanti saya kirim JNE per JNT. Oke, jadi via transfer itu ngukurnya gimana Bu? Ya, pas dia datang jalan-jalan ke mall, Oh, jadi langsung tembak ngukur, langsung kirim. di jalan ke mall, ada di sini bisa jahit, bisa. Saya mau buat baju Bu, untuk acara, bahannya apa ya Bu? Oh, nanti dicari brokat ya, brokat. Modelnya gimana? Kayak ini Bu, kata videonya dikasih atau foto. Nah nanti kita cari. Oke, jadi dia datang, Ibu bisa jahit langsung, iya bisa langsung Transaksi gambar ya, gitu. langsung transaksi. Wah, Nanti saya keren bilang sih. itu harga bahan sekian, ongkos jahit sekian, dipayet sekian, mau? Ya udah mau Bu, alamatnya ini. Nanti kirim ke sini Bu. Udah. Oke, Lanjut ya. jadi pelanggan. Oh, jadi udah ada ukuran di awal, jadi terus-terusan ya kirim-kirim Nanti, aja. Bu, kirim lagi Bu, baju ini model ini. Nanti bahannya balilah Bu. Oke, jadi emang sudah ada pelanggan-pelanggan tetap ya Bu, Iya, dari pastinya. luar daerah. Jadi memang perkembangan zaman juga membantu Ibu di usaha ini di 2023 sampai 2024 ini juga ada satu tempat yang sponsori lah istilahnya Bu Iya, ya, memberi alhamdulillah. tempat ya untuk Dari Ibu Yeni Dinas Perindustrian itu membuka jalan. Kita ditawari, kita kan ada grup inkubator itu namanya, mau nggak nyewa tempat di PS Mall. Kata teman-teman itu jarang yang lewat situ awal-awalnya. 1 bulan 2 bulan memang belum ada belum ada yang lihat ya Bu, kayak lewat-lewat aja dulu. bulan ketiga mulai ada satu lama-lama banyak. Oh, alhamdulillah ya Bu, berarti Yang memang dari rumah pindah ke situ malah. jadi semuanya diproduksi di sana ya. Nanti saya gunting di rumah, Bawa ke sana bawa jahitnya. sana. Soalnya bahan tuh kan lebar, tempatnya kecil terbatas. Iya Bu, jadi memang bentaknya di rumah, dipotongnya di rumah, Potong di rumah. bawa ke sana untuk jahit ya. Oke, terakhir Bu, sebelum kita tutup obrolan kita siang ini, mungkin Ibu ada pesan-pesan buat temen-temen nih pendengar kita siang hari ini, dulur-dulur di mana Bebrado yang nak mulai jadi penjahit atau belajar jahit atau nak cari tempat jahit. Mungkin Ibu boleh kasih pesan-pesan untuk dulur-dulur sekalian yang dengar kita siang ini. Oh iya, setiap manusia itu pasti punya talenta, bakat yang diberikan Allah yang tidak kita sadari itu ada dan belum kita asah. Kadang dari bidang fashion, kadang bidang kuliner, makanan, kue, atau apapun. Mulai aja dulu, berani keluar dari zona nyaman. Salah nggak apa-apa. Sambil jalan kita belajar. Kesalahannya di sini, kesalahan sini, kita perbaiki. Lama-lama terampil. Terus bagian menjahit ini itu harus banyak jam terbang. Salah apa? Gagal nggak apa-apa. Kadang saya ganti baju orang. Salah gunting. Oh, salah gunting. Bisa gunting. Kalau motong itu saya harus konsentrasi penuh. Kadang tuh mikir apa. Anak saya kan kerja di Jakarta semua 4. Mikir anak ini mau pindah kerja. Galau kan ibu-ibu nih. Salah gunting, ganti bajunya. Baju orang tuh saya ganti. Jadi bener-bener ganti bahan baru Ganti ya Bu? bahan. Jadi kalau motong, kalau nggak malam saya sudah sholat subuh, udah beres, saya guntingnya subuh. Sunyi, senyap. Nggak ada bunyi-bunyi, saya murotal Quran sambil pelan-pelan, saya gunting. Nah biasanya sukses, berhasil. Oke, jadi memang butuh konsentrasi penuh ya Bu. Jadi kalau teman-teman mau belajar jahit tuh jangan pernah takut salah ya Bu. Iya. Nanti saya mau buka kelas juga untuk belajar. Oke. Kalau ada yang mau belajar bikin usaha sampingan yang tidak
makan tempat macam-macam saya bisa bikin kerajinan tangan, taplak meja, spray, apa aja. Saya bisa itu. Bukan menyombongkan diri Iya, ya. benar. Saya seneng. Ibu dari SMP belajar ya pasti Belajar baju banyak boneka, dong. belajar apa? Dari bikin masker, spray, sarung bantal ya pasti ibu banyak banget. Iya. Karena perca kain tuh sayang dibuangnya, siapa yang mau belajar bikin bantal kan kayak pakai ibu-ibu kan pakai jilbab. Iya, Jarum pentul kan kadang tusuk di kursi, tusuk Iya di betul. Jadi bantal mobil gitu. bantal itu ya Nah, Bu. bantal tusukan pentul itu penting juga. Kita kasih lem double tip, tempel di kaca, tempel di deket kursi, tempel di Iya di mana-mana. mana. Jadi nggak tertusuk orang. Kan di rumah marah, jarum siapa ini yang nusuk? Bener-bener sih. Kadang kita kehilangan jarum. Iya betul Mau pasti. Pergi buru-buru, pentul kemana pentul? Nah, Bener. Pasti yang barang-barang yang kecil-kecil itu tuh penting penting terkadang. perintilan kecil itu. Oke, jadi Bu, kalau teman-teman atau kawan-kawan yang dengar ke kita siang ini nak belajar jahit sama Boleh Ibu, belajar boleh jahit. kemana Bu? Datang saja ke Palembang Square Mall, nanti kita bikin kelas, entah belajar buat tempat jarum pentul jilbab, entah Yang buat sederhana dulu. yang sederhana, yang simple, entah buat sarung bantal kursi, spray, atau baju, blus, gamis. Kalau udah berani, dia berani gunting, saya ajarin bisa Oke, jadi bisa langsung datang ya Bu? datang. Disediakan tempat di PS Mall tuh lantai 4 untuk buka kelas. Oke, jadi memang nanti dikumpulin dulu ya, Dikumpulin misalnya dulu, berapa minimal orang? 10 orang, bikin blus, bikin kemeja. Kalau udah bisa jahit dan ini yang terampil. Kalau enggak, jadi lurus aja dulu. Oke, belajar dulu lah ya, Iya. yang dasar-dasarnya kayak jahit lurus gitu kan, baru nanti belajar mola. Boleh. Karena kalau tiba-tiba langsung belajar mola, Takutnya kayak saya tusuk jarum tuh nggak bisa. iya betul. Tusuk jarum awalnya sakit dulu itu. Jadi memang belajar itu semuanya harus sakit dulu dan harus sakit dulu. banyak dulu ceritanya lah Ya, di balik banyak semua, dramanya. banyak drama ya wajar. Itu proses. Prosesnya ya Tapi Bu. kalau udah kita tekuni itu bisa menghasilkan rezeki. Iya betul, kayak ibu kan nggak kerasa nih pasti income-nya ada tiap bulan Ada, teman-teman. Jadi buat Bikin apa aja bisa. jadi Jilbab dipayet. jadi juga Jadi bernilai payet itu jilbab yang biasa di kilau-kilau ini kasih Swarovski mutiara. jadi Beda harga. iya beda harga benar. Jadi Beda nilai, semuanya tuh bisa jadi bervalue-nya bernilai. tinggi. Iya, kalau namanya seni semuanya bisa bernilai teman-teman. Jadi itu tadi pesan Ibu Ade, kalau teman-teman dulur-dulur yang dengar kesiaran kita siang ini yang nak belajar jahit sama Ibu Ade bisa langsung datang ke tempat yang Ibu Ade sebutkan tadi di lantai 3. Jadi nanti dibikinkan kelas ya Bu pastinya. Kalau udah ada 10 orang dibikinkan kelas. Jadi teman-teman pendengar di mana berada siang hari ini, obrolan kita sama Ibu Ade cukup sampai sini. Terima kasih Ibu Ade sudah datang ke Studio Pro 4 jauh-jauh, siang-siang kita ngobrol. Dan ilmunya juga sudah kita dapat, ceritanya, terus tempat Ibu Ade jahit di mana sudah ada. Jadi untuk teman-teman dulur-dulur yang ketinggalan acara kita siang ini bisa nonton siaran ulangnya melalui YouTube channel kita Pro 4 RRI Palembang. Jadi bisa nonton ulang dan bisa didengar lagi di mana tempat Ibu Ade ini jahit, di nak buka kelas di mana, pasti ada galau informasinya. Jadi terima kasih untuk dulur-dulur sekalian yang udah dengar ke kita siang ini, dan sama Ibu Ade dan juga Mita pamit dari ruang dengar dulur karena Mita juga sudah selesai sampai di sini untuk siang ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.